Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang, bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau gak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Kesempatan yang membuat kami mempunyai harapan, karena kami sudah terbiasa menyampaikan aspirasi kami lewat media sosial tapi dibungkam, di jalanan tapi nggak didengar. Alhamdulillah hari ini buat Ibu Fahira Idris dan DPD, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di negara kita Indonesia. Amin. Jadi di waktu yang singkat ini sebenarnya tadi kami agak gimana dengan pemaparan tadi, tapi nggak apa-apa. Kami siapkan dulu apa yang kami mau sampaikan. Tapi nanti kalau boleh saya minta bahannya tadi Pak Hermawan supaya kami bisa mempelajari dan kami bisa menanggapi. Karena tadi banyak beberapa hal yang kami catat juga sebelum kami menyampaikan ke pemaparan. Masalah Omikron juga. Omikron ini sendiri memang penularannya cepat, tapi hospitalitasnya itu rendah. Ya, hospitalitasnya rendah. Jadi ini yang kadang-kadang membuat kita bingung. Dari Kemenkes juga ada pernyataan seperti itu, bahwasanya Omikron ini penularannya cepat, tapi hospitalitasnya rendah. Ciri-cirinya sama aja, batuk pilek gitu. Nah, karena hospitalitasnya rendah, jangan ditakut-takutin rakyat sama kematian. Ya, jadi seolah-olah penyebarannya luar biasa. Enggak, sakitnya sama aja. Ya, jadi kadang-kadang cara membangun narasi ke masyarakat itu jangan yang menimbulkan ketakutan. Ya, jadi masyarakat ini perlu informasi yang jelas. Jangan menceritakan Omikron sudah tersebar tapi kita nggak diceritakan tentang hospitalitasnya. Nah, contoh lagi masalah angka kematian yang kemarin tinggi. Ya, angka kematian yang kemarin tinggi itu yang dikatakan COVID sampai 4 juta lebih, itu sebutkan juga PCR berapa, antigen berapa, rapid test berapa, yang di COVID kan berapa. Karena sampai hari ini kami tidak menemukan orang yang meninggal karena COVID dilakukan otopsi klinis. Belum ada. Satu orang pun belum ada. Bahkan alhamdulillah satu dari anggota kami, adiknya termasuk korban. Mudah-mudahan korban berada di tempat yang baik. Adik dari Vicky Fatun namanya Trio Fauki, bulan Ramadan meninggal dunia karena habis divaksin AstraZeneca. Dan ini perlu anggota DPD tahu. Setelah meninggal, ibu beliau minta diotopsi. Mau untuk otopsi karena untuk masyarakat Indonesia katanya. Dilakukanlah otopsi, diangkat jenazah dari dalam kubur. Dilakukan otopsi, dilakukan pemeriksaan. Tapi setelah diangkat, tidak ditemukan ada penyebab kematian lain. Tapi begitu ibunya tanya, apakah penyebabnya karena vaksin? Kami tidak bisa memastikan itu. Lalu apa? Orang habis divaksin, nggak punya penyakit bawaan, dan anak masih umur muda, 22 tahun, mudah-mudahan di tempat yang baik. Ya, seorang ibu perasaannya gimana melihat anaknya begitu? Dan itu baru satu yang kami sampaikan di sini. Jadi ini banyak, tapi kami mau fokus dengan apa yang kita janji tadi di sini sama Ibu Fahira. Ya, jadi kami minta dari Profesor Hermawan, Dr. Hermawan, mungkin nanti bahannya bisa kami lihat, sehingga kami bisa menjawab itu satu persatu secara detail. Karena apa yang Bapak sampaikan tadi itu masih debatable bagi kami. Baik, kami masuk ke pendahuluan dulu, Bu. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 berlangsung semenjak diumumkan oleh World Health Organization (WHO) pada bulan Maret 2020.
Di Indonesia, adanya pandemi COVID-19 tentu memberikan dampak yang sangat besar pada gaya hidup masyarakat. Dan tidak hanya itu, tapi pandemi ini juga memberikan dampak pada seluruh sektor di Indonesia, mulai dari industri, pendidikan, transportasi, ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti PHK, kebangkrutan usaha, maupun hilangnya pekerjaan sebagai dampak pandemik. Ini dimulai sejak diberlakukannya PSBB di awal pandemi, membuat dampak yang sangat signifikan kepada perekonomian rakyat Indonesia. Penurunan perekonomian ini juga menurunkan sektor transportasi, di mana rakyat lebih memilih di rumah karena peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dilansir dari portal berita BBC, penerbangan harian turun sebanyak 80% pada awal PSBB. Di beberapa kawasan, perjalanan dihentikan sama sekali. Tidak hanya itu, biaya perjalanan semakin terasa mahal karena rakyat harus terbebankan dengan biaya PCR atau rapid test atau antigen sebagai syarat perjalanan. Dari sektor pendidikan anak menjadi sangat tidak efektif dengan adanya tatap muka yang berlarut-larut, penundaan tatap muka yang berlarut-larut, dan juga terjadinya pemaksaan terhadap anak-anak sekolah untuk melakukan vaksin. Ini saya garis bawahi, Bu. Anak-anak itu melalui jurnal resmi, dan situ juga ditandatangani oleh Bapak Aman B. Pulungan, sempat menjadi ketua IDAI. Cause fatality rate anak yang terinfeksi COVID itu 0,4 sekian persen. Artinya tingkat kesembuhan anak itu 99, sekian persen. Untuk tingkat kesembuhan seperti itu, mestinya pemerintah mengambil kebijakan tidak boleh ada mandatori vaksin kepada anak, karena tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Dan ini sangat mengganggu, Ibu, khususnya orang tua. Akhirnya anak-anak itu melakukan sekolah banyak bebannya, Bu. Karena mandatori ini, baru kali ini saya melihat anggota TNI, anggota polisi dengan seragam lengkap masuk ke sekolah, megangin anak. Ketakutan psikis anak sangat terganggu dengan adanya mandatori ini. Dan ini akibat dari pandemi ini. Baik, saya lanjutkan. Kejadian intimidasi ini juga terjadi di masyarakat luas, di mana kalau mereka tidak vaksin maka akan dipersusah untuk mengurus administrasi seperti KTP, SIM, ataupun mendapatkan bansos. Dan ini berbahaya, karena tidak semua masyarakat itu punya kemampuan ekonomi yang baik. Masyarakat juga lebih banyak yang miskin, khususnya setelah pandemi. Angka kemiskinan di Indonesia itu bertambah. Dan yang jadi masalah, Bu, mestinya orang sebelum melakukan vaksin itu screening harus lengkap. Tapi karena kebijakan yang seperti ini, akhirnya orang miskin mikir apa? Ya, daripada gue nggak dapat bansos, ya udah deh, nggak apa-apa, gue sehat, vaksin. Ada apa-apa? 3M, mencuci tangan, menutup mulut, melipir. Ya, minta maaf saya ngomongnya begini, Bu. Lanjut, bagus. Ya. Bagus. Karena saya merasa DPD adalah wakil kami, gitu. Ini forum resmi antara rakyat dan wakil rakyat, gitu. Saya nggak merasa ada jarak yang begitu jauh. Baik, saya lanjutkan. Situasi yang terpuruk ini ditambah lagi dengan adanya kejadian alergi, lumpuh, ataupun sampai kematian pasca imunisasi, baik dari orang dewasa dan anak-anak, membuat rakyat semakin meragukan imunisasi vaksin yang diberikan oleh pemerintah secara paksa. Ya Allah, ngopi dulu. Takbir dulu. Mantap. Ya. Bismillah. Masih banyak masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 yang belum kita uraikan. Memang kami dari tim Aliansi Rakyat Menggugat, kami hanya mendapatkan waktu 2 hari kalau nggak salah untuk mempersiapkan ini. Jadi saya minta maaf kalau persiapan kami seadanya, tapi kami berharap ini cukup menjadi awal yang baik untuk terjadi diskusi-diskusi berikutnya. Karena untuk berikutnya kami yakin kami akan lebih siap. Beri kami waktu untuk memaparkan ini secara data dan fakta yang aktual, sehingga tidak menjadi asumsi-asumsi aja.
Ya, bagaimana tadi pemaparan Dr. Hermawan itu luar biasa. Tapi kami sangat melihat di situ sangat bisa didebat. Kami juga punya data-data pembanding tentang apa yang disampaikan Dr. Hermawan tadi. Hanya saja memang persiapan kami tidak ke situ tadi. Jadi kami takut kalau kami berpendapat secara asumsi, beliau dengan data nanti saya dicap hoax lagi. Ya, lanjut Bu. Dalam mencari akar masalah dari situasi di atas, izinkan kami menguraikan rumusan masalah tentang polimerase chain reaction atau yang kita kenal dengan PCR. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa PCR digunakan untuk mendiagnosa penyakit ataupun virus COVID-19 pada saat ini. Masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah tepatkah PCR sebagai golden standard di dalam mendiagnosa COVID-19? Karena semenjak ada PCR, dokter beralih fungsi. Dokter nggak bisa mendiagnosa, padahal ilmu kedokteran itu adalah ilmu untuk diagnosa penyakit. Untuk COVID-19, semua penyakit didiagnosa ditentukan oleh PCR. Dokter nurut PCR, bukan PCR nurut dokter. Dan ini menjadi pertanyaan penting itu. Lah buat apa kuliah kedokteran kalau yang menentukan seseorang itu sakit justru mesin, bukan manusia. Mesinnya nggak kuliah. Yang kedua, harga PCR memang menjadi beban rakyat. Jadi tujuan pembahasan ini adalah satu, kita mengetahui apakah PCR merupakan media yang tepat dalam mendiagnosa COVID-19. Yang kedua, menemukan permasalahan kenapa harga PCR menjadi beban atau biaya tambahan bagi rakyat. Manfaat dari pembahasan ini, kami berharap menggapai suatu rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap warga negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan merubah status pandemi ini menjadi endemi. Tepatkah PCR sebagai golden standard dalam mendiagnosa COVID-19? Banyak media yang menggambarkan tes reverse transcriptase polymer chain reaction atau RT-PCR sebagai standar emas untuk mendiagnosa COVID-19, di mana dianggap mampu mendeteksi kebenaran material genetik dari sel, bakteri, ataupun virus dari virus corona itu sendiri, atau genome sequencing. Tetapi penemu dari alat PCR ini sendiri, Dr. Kelly Mullis, tidak pernah bermaksud menggunakan alat temuannya sebagai alat diagnostik. Dan beliau sendiri mengatakan secara terbuka, PCR hanyalah sebuah proses yang memungkinkan Anda membuat banyak hal dari sesuatu. Itu tidak memberitahu Anda bahwa Anda sakit atau hal yang Anda alami akan menyakiti Anda atau semacamnya. Jadi kalau boleh digambarkan secara garis besar, PCR itu adalah alat fotokopi genetika, memperbanyak apa yang menjadi di dalam sampel genetika yang diambil dari seseorang. Mereka cuma PCR itu memperbanyak. Baik, tes PCR memiliki riwayat yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Tes PCR COVID menghasilkan banyak false positif atau positif palsu dengan bereaksi terhadap bahan DNA yang tidak spesifik untuk SARS-CoV-2. Sebuah penelitian di China menemukan bahwa pasien yang sama bisa mendapatkan dua hasil yang berbeda dari tes yang sama pada hari yang sama. Di Jerman, tes diketahui telah bereaksi terhadap virus flu biasa. Terhadap virus flu biasa juga bereaksi. Berarti bisa saja orang yang dikatakan positif dengan PCR itu ternyata virus lain atau virus flu biasa. Sebuah studi tahun 2006 menemukan tes PCR untuk satu virus menanggapi virus lain juga sama. Itu ada di tahun 2006. Pada tahun 2007, ketergantungan pada tes PCR menghasilkan wabah batuk rejan yang sebenarnya tidak pernah ada. Karena data-data ini, saya pribadi sekitar 5 bulan yang lalu melakukan tes PCR 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari di tempat yang berbeda di satu daerah yang sama. Saya melakukan tes jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Keesokan harinya saya menerima hasilnya. Luar biasa Bu hasilnya. Menurut tes PCR, Babe Aldo adalah orang yang kena COVID sehari 2 kali langsung sembuh. Karena jam 8 hasilnya negatif, jam 9 positif, jam 10 negatif, jam 11 positif, jam 12 negatif. Berarti dengan diagnosa PCR, saya sudah kena COVID 2 kali langsung sembuh dalam 1 hari. Ya, dan itu datanya ada. Dan ini kenapa kami jadi ragu-ragu. Perlu adanya keterbukaan.
Dan kami berterima kasih kepada Dr. Hermawan. Dengan data yang Dr. Hermawan punya, alhamdulillah kami mendapatkan masukan untuk mempersiapkan kalau kami masih dipercaya untuk menyampaikan apa yang kami punya, kami akan bersedia menjawab semua apa yang Dr. Hermawan tadi sampaikan. Baik, saya lanjutkan. Nilai CT dari tes PCR terlalu tinggi. Menurut pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo, angka dalam CT value itu menunjukkan banyaknya jumlah siklus yang dilakukan dalam mencari materi genetik virus dari sampel lendir atau hasil swab pasien. Justru semakin tinggi CT value itu berarti materi genetikanya lebih sedikit, karena kan jumlahnya siklus. Semakin banyak siklus yang diperlukan, berarti materinya lebih sedikit. Malah bisa jadi nggak ada kalau sampai 40 nggak ketemu juga. Ya, PCR itu dia berputar, Bu. Itu siklus namanya. Pada pedoman dan prosedur operasi standar pengujian virus COVID-19 di laboratorium NHS menetapkan batasan pada 40 siklus. Dan di bawah ini adalah beberapa analisa tentang nilai CT. Tes PCR dijalankan dalam siklus. Jumlah siklus yang digunakan untuk mendapatkan hasil dikenal sebagai ambang siklus atau nilai CT. Kerry Mullis berkata, jika Anda harus menjalani lebih dari 40 siklus, ada sesuatu yang salah dengan PCR Anda. Dan ini banyak terjadi di laboratorium di Indonesia yang punya PCR. Dan perlu digarisbawahi juga, PCR ini adalah alat bagus, tapi kalau penggunaannya tidak bagus, maka alat itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bagus juga. Kita sama tahu bahwasanya angka terinfeksi COVID itu golden standarnya menggunakan PCR. Sebagai orang yang Dr. Hermawan ya mengetahui, bisakah melakukan tes PCR dengan cara drive-thru di tempat terbuka? Ini banyak, sangat banyak. Dan sebagai orang yang memahami, mestinya itu ditutup. Tidak boleh. Kenapa? Karena sampel itu bisa kena angin, ada zat asing dari luar. Dan ini tetap ada gitu. Dan kalau di situ ada hasil positif di situ, apakah ini bukan namanya false positif? Dan kalau ini namanya false positif, berapa angkanya yang palsu? Dan ini perlu menjadi perhatian buat anggota DPD, khususnya Ibu Fahira. Karena praktek yang terjadi drive-thru, Bu, sangat tidak masuk akal. Siang-siang debu apa. Bahkan saya nggak sedikit karena saya juga riset. Maklum dok, saya bukan dokter, jadi saya harus riset keliling. Saya menemukan petugas swab itu adalah petugas yang dibayar dan bukan nakes. Bukan nakes, jadi murni bisnis. Ini memang bisnis. Dari perubahan harga yang seperti itu, ini murni bisnis. Apalagi kata dokter tadi, kebutuhan banyak, barang sedikit. Lah yang membuat kebutuhan banyak apa? Kebijakan. Supply and demand. Ya, adanya supply dan demand dalam PCR ini yang membuat itu apa? Kebijakan pemerintah. Regulasi. Kalau regulasi ini tidak ada, apa ada itu supply dan demand? Aku takutin dulu baru gitu. Karena menjadi syarat ini. Dikit-dikit PCR. Akhirnya ada supply dan demand. Dan begitu ada supply and demand, ini minta maaf, patut kami curigai karena Menteri Kesehatannya seorang bisnismen juga, ya hitungannya hitungan bisnis, bukan hitungan kesehatan. Dan ini masukan buat anggota DPD. Berdasar apa yang kita telah ketahui tentang nilai CT, bisa disimpulkan bahwa hasil PCR sangat diragukan untuk mendiagnosa COVID-19. Kami sangat ragu dengan hasil yang dihasilkan oleh PCR, karena banyak hal yang masih perlu kita pertanyakan. Termasuk apa yang dokter sampaikan tadi. Nanti insya Allah kami minta waktu beberapa hari, kalau boleh diizinkan kami akan menghadap lagi untuk memberikan jawaban yang gamblang. Mungkin kami akan juga buat file slide seperti itu. Karena kami waktu cuma 2 hari, jadi begini aja Bu, minta maaf banget nih. Dasar ilmiah jurnal tes COVID dipertanyakan. Genom virus SARS-CoV-2 diduga diurutkan oleh para ilmuwan China pada Desember 2019. Ini sangat penting. Karena dari sini itu genom SARS-CoV-2 ditentukan. Pertama kali ditemukannya itu ya ini di Desember 2019. Ini tolong dicatat baik-baik. Kemudian diterbitkan pada 10 Januari 2020. Tidak sampai 1 bulan.
Dan ini dijadikan tolak ukur standar. Itu virus SARS-CoV-2 oleh WHO. Hanya dengan waktu dari 29 Desember, ya, hanya waktu nggak sampai 1 bulan, ini virus SARS-CoV-2. 13 hari. Itulah virus SARS-CoV-2 pertama. Dan itu kami sangat meragukan bagaimana caranya genome sequencing untuk mendeteksi pertama kali virus SARS-CoV-2 hanya dengan waktu 13 hari. WHO pun kami ragukan. Dan itulah yang dijadikan standar, itu diperbanyak untuk PCR. Itu dijadikan standar. Nanti kalau ada orang ngetes, ada yang dideteksi mirip, tingkat kemiripannya dengan virus yang ditemukan di bulan Desember ini, langsung dibilang itulah COVID. Dan itu juga belum tentu menginfeksi, karena kita memang biasa hidup dengan virus. Makanya kami menemukan istilah yang sangat-sangat janggal gara-gara COVID ini. Orang tanpa gejala, ini lucu sekali. Ya, ini sangat-sangat menggugah akal sehat. Kalau nggak ada gejala ya nggak sakit. Ya, dan itu ditentukan apa? PCR lagi. Hanya karena waktu dia di swab ada zat yang mirip dengan virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan. Kalau saya salah bilang salah tuh. Lalu mereka mengatakan orang ini tanpa gejala sehingga harus karantina. Kami juga punya dokumen-dokumennya itu. Kurang dari 2 minggu kemudian ahli virologi Jerman Christian Drosten et al. Diduga menggunakan genom untuk membuat pengujian untuk tes PCR. Mereka menulis jurnal Detection of 2019 Novel Coronavirus by Real-Time PCR yang diajukan untuk dipublikasikan pada 21 Januari 2020 dan kemudian diterima pada 22 Januari. Jurnal tersebut diduga dalam tanda kutip peer review dalam waktu kurang dari 24 jam. Sebuah proses yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu. Sejak itu, konsorsium lebih dari 40 ilmuwan telah mengajukan petisi untuk penarikan jurnal tersebut. Mereka menulis laporan panjang yang merinci 10 kesalahan utama dalam metodologi jurnal. Mereka juga telah meminta rilis laporan peer review jurnal untuk membuktikan bahwa jurnal tersebut benar-benar melewati proses peer review. Berarti jurnal itu belum memenuhi. Dan perlu saya kasih tambahan juga buat seluruh anggota DPD yang mendengar ini. WHO untuk Uni Eropa sudah mengatakan Omikron adalah pandemi terakhir dan akan menjadi endemi sebentar lagi. Dan banyak ahli virologi Indonesia yang mengatakan Omikron adalah anugerah, karena Omikron akan menciptakan natural immunity Indonesia. Karena fatalitasnya itu rendah, hospitalitasnya itu rendah, itu bisa meningkatkan natural immunity. Dalam tubuh manusia, Bu, perlu dicatat, ini yang kadang kita suka ditutupin informasinya. Tolong kasih tahu pemerintah bahwa natural immunity itu jauh lebih baik, jauh lebih kuat daripada imunitas buatan dari vaksin. Dan kami punya jurnalnya itu. Baik, harga PCR menjadi beban bagi rakyat. PCR di seluruh dunia menjadi standar emas untuk mendiagnosa COVID-19. Tentu saja ini menambah biaya rakyat dikarenakan semua aktivitas dibutuhkan hasil PCR dan hanya berlaku beberapa hari saja. Pada awal pandemi COVID-19, harga PCR yang menyentuh harga 2,5 juta sempat ramai menjadi perbincangan. Sebab alat deteksi COVID-19 tersebut memerlukan biaya yang terlalu mahal. Lalu bulan Agustus 2020 diturunkan menjadi 900.000 dan sekarang menjadi 275.000 untuk Jawa Bali. Di luar Jawa Bali akan menjadi 300.000. Di mana data ini dilansir dari portal berita Tempo. Dan ini tadi sudah diakui oleh Dr. Hermawan. Jadi penggunaan PCR itu murni karena adanya demand and supply. Jadi memang PCR ini ada bukan untuk deteksi sehat sebenarnya. Bisnis. Iya, karena sangat lucu, Bu. Kami mengalami itu. PCR ini mesin deteksi virus mestinya. Tapi lucu, kalau kita bayar 1,5 juta dia kerjanya cepat. Kalau kita bayar 600.000 hasilnya keluarnya 48 jam, bisa 24 jam. Jadi itu sebetulnya mesin
bisa lihat duit atau enggak gitu. Ya karena kalau lihat duit banyak dia kerjanya cepat. Dan ini logika standar aja sebagai orang biasa saya. Dalam mengkaji mengenai pengadaan PCR juga dapat diketahui begitu besarnya anggaran yang digunakan untuk pengadaan ini. Namun dengan besar anggaran yang ada, kenapa tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk tes merata masyarakat Indonesia? Ini juga menimbulkan polemik seperti indikasi pemborosan penggunaan anggaran, di mana hal ini justru menjadikan celah terjadinya indikasi korupsi dan tindak pidana penipuan. Karena tidak sedikit orang nggak perlu tes PCR tapi punya hasilnya. Ya, dan itu terjadi. Berarti itu membuka pintu tindak pidana lain yang baru. Baik Bu, sebagai penutup, berdasarkan paparan pada pembahasan penggunaan PCR sebagai standar emas dalam mendiagnosa COVID-19 sangatlah diragukan dan dipertanyakan. Dan tingkat tingginya positif yang tertular COVID-19 selama ini apakah benar? Itu yang menjadi pertanyaan. Benar-benar menunjukkan angka yang sebenarnya sampai harus mengeluarkan tindakan pembatasan sosial berskala besar, di mana ini berdampak pada seluruh sektor yang ada. Bahkan gara-gara PCR yang mengatakan bahwasannya ada pandemi, kalau itu terjadi false positif yang besar, semua kejadian ikutan pasca tes PCR ini semua adalah hasil kepalsuan PCR, termasuk pemaksaan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Harapan kami juga adanya pengawasan harga yang ketat terkait pengadaan alat-alat PCR dan dilakukan audit dari pengadaan-pengadaan yang berjalan sebelumnya. Kami berharap terjadinya audit bukan hanya tentang harganya, tapi juga fungsinya, juga petugasnya, juga perusahaannya. Karena kami mencurigai PCR bisa digunakan untuk genome sequencing DNA rakyat Indonesia. Ini perlu Bu digarisbawahi. Data DNA rakyat Indonesia itu sesuatu yang mahal. Dan ini kami curigai PCR menjadi alat jual beli data DNA. Dan itu sudah terjadi Bu. Sudah ada, kami menemukan hacker peretas dari Indonesia yang menjual data klinis pasien rakyat Indonesia. Jadi kami mengetahui ini perlu kami sampaikan. PCR bukan hanya bisnis Bu, tapi bisa menjadi collecting data DNA rakyat Indonesia. Karena dari sampel yang diambil, itu genome sequencingnya, pemetaan genetikanya, itu semua sampel bisa di sequencing di situ, termasuk data DNA kita Pak. Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi rakyat Indonesia. Dan saya sebagai penutup Ibu, saya mau menunjukkan bahwasannya di situ kami ambil dari Alibaba.com harga satu PCR. Itu juga kami tampilkan di situ ada. Ya. Sebentar slide-nya itu, Pak. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa ya. Ya, insya Allah Ibu paham aja ya. Ya, jadi dengan harga yang dijual di sebuah situs online itu masih ada penggelembungan dana per alat, diperkirakan plus minus 100 juta per alat. Itu padahal kita menggunakan harga pembandingnya dari situs online internasional Alibaba.com. Mestinya dengan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, mereka bisa mendapatkan alat yang lebih murah, alat yang lebih kompatibel, alat yang lebih bagus. Dengan hitungan yang ada sekarang ini, maka kami mencurigai bahwasannya per alat bisa terjadi penggelembungan dana sekitar minimal 100 juta rupiah per alat. Ada berapa alat ini? Jadi kami melihat kegagalan PCR ini Bu, kegagalan kompleks dari mulai fungsinya, harganya, sampai bisnisnya, sampai pegawainya. Dan itu kami sudah melakukan riset Bu, kami keliling. Iya, dan itu petugas yang melakukan swab PCR bukan nakes dan bukan orang yang terlatih dalam itu. Bahkan pemerintah melakukan pembiaran terhadap cara penggunaan PCR. Seperti yang saya sampaikan tadi, PCR tidak boleh dilakukan di ruang terbuka, di jam-jam yang siang. Di tempat drive-thru itu
Ya, dokter lebih tahu. Kita harus di tempat yang klinis, yang tidak boleh ada infeksi dari luar. Nah, kalau di tempat luar begitu, berapa banyak itu? Itu zat asing berapa banyak yang nempel? Karena semuanya nggak bisa dilihat oleh mata. Jadi ini Bu, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi catatan baik dan mudah-mudahan menjadi kerjasama yang baik dengan Profesor Hermawan sehingga terjadi kerjasama. Kita sama-sama mau Indonesia terlepas dari pandemi. Ya, dan alhamdulillah di Inggris sudah dokter-dokternya. Di Amerika 17.000 dokter dan ilmuwan bergabung untuk menolak mandatori dan mengatakan bahwasanya pandemi ini adalah false pandemi. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal yang baik dan insya Allah menjadi kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Saya minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Ali Ridho dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih untuk paparannya yang luar biasa. Izinkan ini saya memperkenalkan Wakil Ketua 1 Ibu Elsiana. Beliau ini anggota DPD RI dari Jambi. Nah, terus kemudian ada anggota lagi nih yang hadir, ya. Di belakang ada yang cantik-cantik, Ibu Maya Rumantir, anggota DPD RI dari Sulawesi Utara, dan juga yang cantik Ibu Armiza, anggota DPD RI dari Sumatera Selatan. Jadi ini Indonesia Barat, Tengah, Timur udah lengkap semua ini, Pak Dr. Hermawan dan Pak Ali Ridho. Nah, ini beliau tadi minta maaf juga, mohon maaf terlambat karena habis selesai rapat apa Bu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana dari Jambi. Kita juga. Barusan kami diserahkan dengan BPKP juga ada yang menyebut soal audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eliana, senang banget bisa hadir nih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu anggota Pansus untuk mungkin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada dua narasumber kita yang luar biasa ini. Untuk pertama kami persilakan, silakan. Ya, silakan kepada Bapak Angelius, anggota DPD RI dari NTT. Baik, terima kasih Ibu Ketua, kakak saya, Kak Bahira, para pimpinan, narasumber yang berbahagia, yang luar biasa. Saya ke Pak Dr. Hermawan ya. Dr. Hermawan. Dari data tadi saya lihat ribuan kasus tapi meninggal 2 Pak, Omikron ya. Memang ini penyakit ya Pak ya. Kadang-kadang kita melawan tapi tiba-tiba kita terserang gitu. Saya penyintas juga COVID. Tahun lalu Januari 2021 saya kena. Menariknya begini Pak Hermawan. Sebelum Natal dan Tahun Baru itu pemerintah sudah omong PPKM level 3 Natal dan Tahun Baru ini gila. Belum ini bulan 10 Pak, akhir Oktober mereka omong. Pertanyaannya penentuan level kita ini seperti apa? Ini saya jadi mau ketawa besar jadi ini, Pak. kacau. Soalnya saya sudah kemarin marah-marah terus aja nih Pak. Jadi jadi akhir Oktober udah tahu Desember itu akan terjadi PPKM level 3. Jadi ya kami di DPD saja bingung apalagi rakyat yang mau jujur gitu. Jadi memang kacau, agak membingungkan Pak ini. Apalagi ya mungkin ada teman-teman ini Dokter Amalia ini kan orang dokter, mereka orang kesehatan ngerti. Kalau kayak kita ini kan jadi bingung. Ini gimana gitu. Tapi ya udah jalan terpaksa gitu. Terus hari ini Jakarta mau level 3 ya, bentar lagi ya. Gitu. Jadi memang Omikron hadir dan membuat sebuah kalau saya lihat kita kemudian digerakkan untuk menyambut Omikron ini dengan kewaspadaan yang luar biasa. Gitu. Sementara dari data Bapak tadi, kalau saya lihat itu dari ribuan kasus meninggalnya 2 Pak. Kalau kita boleh jujur, misalnya kalau Omikron ini sebagai pertanda bahwa pandemi akan menjadi endemi, kenapa tidak kita buka? Gitu. Walaupun saya kadang-kadang takut juga bicara ini karena
Kadang kita omong tiba-tiba kita diserang tiba-tiba. Positif kita nanti ya. Ini penyakit ya Pak ya, jadi memang aduh gimana itu. Perlu ada keterbukaan menurut saya soal itu. Kalau memang ini menjadi pertanda kita memasuki endemi, kenapa tidak diumumkan? Oke, berarti ini waktunya kita berdamai. Ini waktunya kita hidup bahwa corona adalah bagian dari kehidupan kita. Gitu. Saya tidak tahu, saya salah baca, data tadi meninggalnya cuma 2 ya. Gitu. Jadi menurut saya bahwa saya sudah divaksin kebetulan dosis kedua, dan saya melihat jangan menakuti juga kita. Yang terakhir Pak, kalau dilihat kami di DPD RI kebetulan beberapa minggu lalu dapat surat terkait dengan penundaan kegiatan ke luar negeri, gitu. Alasannya Omikron Pak, gitu. Banyak pejabat, saya pikir bukannya DPD RI, tapi hampir semua lembaga negara bahkan pemerintah daerah mendapat surat yang sama. Sementara ketika pintu perhubungan kita ya, bandara kita juga dibuka, pelaku perjalanan yang dalam hal ini adalah masyarakat kita, rakyat kita dibiarkan. Pertanyaannya memangnya carrier itu hanya pejabat gitu, atau ada hal lain? Walaupun mungkin saya yakin Pak tidak bisa menjawab itu ya, karena Pak ahli kesehatan masyarakat. Bisa dijelaskan apakah kalau kami pejabat ini bisa bawa 10 Omikron, kalau rakyat cuma 1 gitu misalnya, makanya pejabat yang dilarang gitu. Karena maksud saya kalaupun strike bahwa ini berbahaya, tutup. Setengah-setengah, saya melihatnya Pak. Saya butuh persepsi lain Bapak selaku ahli kesehatan masyarakat, biar kami juga mengerti Pak, biar bisa mendapatkan gambaran yang utuh, komprehensif terkait dengan urusan ini. Itu untuk Pak Dr. Hermawan. Yang berikut terkait dengan Bung Ali Ridho ya. Kalau Bapak dari aliansi apa tadi Pak? Rakyat menggugat. Aliansi Rakyat Rakyat Menggugat. Saya 2016, saya anggota aliansi tarik mandat. Saya ATM. ATM dong. Ya. Saya ini anggota aliansi tarik mandat dari 2015 sampai 2018 awal. Gitu. Jadi soal sikap kritis, it's okay lah Bang ya. Bang Ali udah divaksin sampai sekarang kan? Tidak mau. Belum ya? Belum komite, berarti bagus. Ini menarik. Cuma memang nah ini debatable kalau saya lihat ya. Kita berbicara soal benar apa enggak virus ini dan yang berikut terkait yang lain. Cuma maksud saya kalau bisa yang lebih didorong itu, karena ini kami di Pansus PCR ini ingin melihat apakah ada hal lain. Pansus ini kalau nggak salah ini izin Ibu Ketua ya, Kak Fahira, kami itu memulai pansus ini karena kami melihat ada keterlibatan elit dalam tanda petik. Ya, betul. Gitu. Ada keterlibatan elit dalam hal ini pejabat negara, pejabat pemerintahan, berkaitan dengan urusan bisnis yang kami lihat, gitu. Diduga ya, gitu. Nah, jadi kami ingin mau melihat bahwa jangan sampai juga ini berkaitan dengan pelanggengan kekuasaan bisnis, gitu. Yang jujur hari ini, walaupun saya jujur Ibu Fahira dan para pimpinan, saya juga wakil ketua, mesti saya di situ, saya memilih di sini aja tidak masalah. Walaupun jujur, biar lebih enak Kak Fahira. Serang dari sini kan bagus, keluar Kelvin. Walaupun kalau saya lihat, jujur DPD mungkin agak terlambat. Isu udah nyungsep. Ya. Saya kemarin di WA oleh teman-teman dari ya partai, tapi saya nggak melihat partainya, tapi orang yang beritikat baik untuk mengurus masalah ini. Partai Prima, salah satu wakil ketua Partai Prima WA ke saya, Bung, kami dapat info soal DPD soal ini itu, dan ya mereka udah 2 bulan yang lalu udah menyuarakan mereka kayak KPK, tapi DPD baru hari ini. Tapi saya pikir tidak terlambat ya, tidak terlambat untuk ini. Kalau memang bisa diangkat kembali, diperjuangkan kembali, bisa disinergikan dengan teman-teman. Cuma memang yang perlu kita perhatikan menurut saya adalah, saya harus meyakini, saya sebagai penyintas meyakini virus ini ada. Sebagai penyintas, gitu. Saya harus menyatakan dengan tegas bahwa virus saya kena soalnya. Saya merasakan gejala yang sangat berbeda ketika saya menderita demam biasa, misalnya, dengan demam corona ini, gitu. Bahwa virus ini ada. Terus yang berikut,
terkait dengan mandatory vaksin, saya melihat dari sebuah perspektif yang lain ya, bahwa vaksin bukan untuk kepentingan kita secara personal, tetapi kepentingan banyak orang. Hidup ini bukan soal diri saya. Saya boleh meninggal hari ini karena virus, it's okay, itu saya tanggung. Tapi celakanya kalau saya kemudian menjadi carrier untuk menyebar virus ini bagi orang lain. Jadi ini kita diskusi. Bagaimana keterlibatan kita ikut ambil bagian dalam proses vaksin, bukan diri kita boleh menolak. Tapi membayangkan kalau diri kita menjadi tempat transit virus yang kemudian menjangkit orang lain, itu yang mungkin bisa kita pikirkan dan diskusikan. Interupsi, Silakan diskusi. Silakan, saya suka. Silakan. Kalau kemudian divaksin dan meninggal, bagaimana kira-kira? Enggak, sebenarnya Bang. Tapi aja Saya Pak Muslim kan boleh saya bertanya? Saya kira bisa ngatur rapat ini. Iya, jadi yang ngatur diskusi saya Pak ya, Pak Muslim ya. Ini Silakan, sekarang silakan. anggota DPD RI dulu, silakan Pak Wakil Pimpinan. Baik, terima kasih. Menarik. Abang siapa Pak namanya? Saya Muslim Arbi. Bang Muslim ya. Bahwa itu ada kasus ya, ada kasus kita dengar berita. Saya tuh menyayangkan satu, mungkin karena sekretariat terlambat ya dari penjelasan tadi. Saya tuh pengen dimunculkan juga data. Tadi diakui sendiri oleh Bang Ali Ridho. Kami diberitahu 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, sehingga apa? Tidak bisa menjadikan data by data seperti yang disampaikan oleh Pak Hermawan. Sehingga saya orang jalanan gitu. Saya orang jalanan, tapi ketika berada di forum ini menyandingkan dengan Dr. Hermawan, mau tidak mau kita harus juga bersanding gitu, menyandingkan sesuatu yang akuntabel, harus menyandingkan sesuatu yang akuntabel gitu. Tapi tadi sudah diakui, waktu mungkin mepet, terlambat. Apakah sekretariat akan menyediakan waktu lagi untuk menyajikan data, untuk membantah, membanding dan lain-lain? Saya pikir nanti bisa didiskusikan. Bahwa ada kasus meninggal ini itu, ya tadi banyak misalnya berapa di mana itu kan mesti, tapi kan tadi sudah diakui di awal bahwa tidak cukup waktu untuk menyajikan itu di dalam PowerPoint. Ya kan? Buka Instagram, Madam. Tadi sudah disampaikan seperti itu. Tapi poin bagi saya adalah hidup ini bukan untuk diri kita. Bahwa keterlibatan kita dalam, karena ini menjadi perang bersama, ini perang banyak orang, ini pertarungan banyak orang. Saya ini orang NTT yang mayoritas pemilih Jokowi, tapi saya tuh rela dihajar di NTT karena saya juga menyerang. Saya lihat tahun lalu ketika Pak Jokowi ngomong berdamai dengan corona, saya orang yang hajar. Gagal, saya bilang. Negara gagal kalau ini bicara kita berdamai. Kalau ngomong soal itu saya pejuang. Yang begitu-begitu, apapun konsekuensi bagi diri saya nggak ada urusan buat saya. Tapi berkaitan dengan tadi ya vaksin mandatory. Saya ke Rusia berapa bulan lalu ya, bulan 10 ke Rusia. Kenapa Putin harus kemudian bukan mengorbankan, menjadikan putrinya sebagai sampel? Karena di Eropa itu berbicara rights, hak warga negara itu ya bebas, dia mau vaksin apa nggak vaksin itu. Kita di Indonesia baru belajar. Orang Eropa itu dia nyatakan terbuka, saya nggak mau divaksin kayak seperti itu. Tetapi bagaimana seorang Putin, ini di negara yang sangat otoriter ya, harus mengambil putrinya menjadi sampel vaksin Sputnik, anak kandungnya, gitu, harus dia jadikan sebagai sampel orang pertama yang divaksin. Karena Eropa, jadi berbicara kebebasan, udahlah kita orang Indonesia baca dari sana. Saya sudah jujur, mereka sangat bebas, sangat fair. Saya nggak mau divaksin itu, dan negara sampai kelimpungan. Bingung negara bagaimana mengurus warga negara yang tingkat kebebasannya di tingkat seperti itu. Harus putrinya yang kemudian didorong untuk sebagai orang pertama. Udahlah, kalaupun memang bingung, putri saya, kalaupun ada apa-apa. Itu di negara. Kalau kita Pak Jokowi kan nggak berikan keluarganya Bu Fahira. Yang pertama kan bukan dia sendiri ya. Yang pertama dia sendiri gitu misalnya Pak Jokowi itu. Tapi di Rusia itu yang saya lihat, saya dengar itu seperti itu. Poin saya adalah berkaitan dengan ini, saya menganggap luar biasa. Di negara demokrasi itu kita butuh banyak masukan, banyak hal-hal yang mungkin bisa dari pandangan yang berbeda. Tapi yang paling penting bagi saya adalah perlu disajikan data yang jelas.
akurat, biar jangan terkesan kita kemudian dalam semacam membual gitu loh, dalam tanda petik gitu. Itu yang paling penting buat saya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Pak Anjelius, memang Pak Ali Ridho sudah bilang sama saya terkait data nanti akan disusulkan. Nanti lewat email bisa ya, atau nanti diserahkan kepada saya. Saya jawab sedikit. Belum. Nanti kita himpun dulu pertanyaan. Semua Ya, statement di situ selanjutnya ada referensinya di silakan belakang Pak sendiri. Anak Agung, Tidak Ibu, silakan. Senator dari Bali. Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang pertama, saya mengapresiasi Bapak Dr. Hermawan Saputra, begitu juga Pak Ali Ridho dari Aliansi. Namanya saja Aliansi Rakyat Menggugat dan selalu akan menggugat. Nama dari nama saja, ya, sudah jelas. Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, saya berikan apresiasi berkenaan dengan hadir di sini dalam forum ini, terutama dalam forum kami adalah Pansus PCR. Namun demikian, saya kira perlu Ibu Pimpinan menetapkan perihal prosedural rapat. Ini pun sampai jam berapa kita akan rapat? Ya, ini Ibu Pimpinan perlu. Jadi semua kita orang jalanan, saya juga demonstran tuh. Ya, Bapak mungkin jenggot Pak kalah dengan saya. Kalau saya buka kalah tuh. Ini perlu Ibu ya, Ibu Pimpinan. Dan begitu juga, mari kita bersama-sama, walaupun saya tidak jadi pimpinan ya, membicarakan siapa narasumber kita. Perlu di intern kita bahas lah, ya, siapa narasumber kita dan bagaimana. Dan saya mengapresiasi ini seimbang. Walaupun pansus ini bukan menjadi pansus anti vaksin, bukan sebetulnya. Walaupun apa yang disampaikan Pak Ali Ridho itu arahnya ke situ. Enggak, saya nggak pernah anti vaksin, Pak. Ya, buktinya Bapak juga nggak pakai vaksin. Oke, Kan? saya memilih agama Islam bukan berarti saya anti agama lain. Iya, saya memilih agama Islam yang saya yakini benar, tapi bukan berarti saya anti agama lain. Begini ini saya kira tidak bisa ada. Ini bukan debat kusir di sini. Enggak, Iya. makanya Pak. Saya tadi biar dengan Saya pimpinan. kira begini mesti dievaluasi lah, Ibu Ya. Pimpinan ya. Bu Pimpinan siapa yang mau divaksin dievaluasi lah Ya. ya. Nah, Tolong ya, kalau mau bicara, ya harus izin ya pimpinan. iya. Siap, salam. Ya. Nah ini saya belum selesai bicara masalah anti vaksin atau apapun. Memang kita pansus ini perlu mendengarkan suara yang begini. Titik, sudah selesai. Ya kan? Perlu mendengarkan suara berimbang. Cuman arah kita nanti, outcome kita sebetulnya bukan ini. Asal tahu saja kan. Seperti Pak AWK tadi sampaikan. Ya kan? Arah kita bukan ini. Untuk keluarnya itu. Nah, inilah yang akan kita, walaupun beberapa yang akan menjadi bahan pertimbangan yang merupakan keluaran kita nanti, output kita sudah dapat tadi dari Pak Dr. Hermawan Saputra, begitu juga kita sudah dapat tadi dari Pak Ali Ridho, ya. Tapi kan kita tidak diarahkan ke situ. Pansus ini sudah mempunyai satu grand design, punya term of reference, punya ini, kemana arah kita? Seperti yang dijelaskan Pak AWK tadi. Ya kan? Itu cukup dulu satu. Nah yang kedua, itu Catur Mawi itu yang kedua, yang mungkin menjadi pemikiran kita ya, saya seorang orang tua di sini adalah, mari kita di dalam pansus sendiri kita bahas dulu, kita selesaikan dulu. Karena kita terus terang seperti Ibu Ketua tadi sudah sampaikan, kita belum pernah sempat kumpul untuk tahu Pak Dr. Hermawan dan Pak Ali Ridho. Ini baru pertama ngumpul sudah terjun bebas ini, kan jadi begini jadinya. Bagus itu. Baru pertama muncul sudah terjun bebas, jadi begini jadinya. Kita harus punya term of reference sendiri, ya kan? Ya, kita punya ini, itu satu Bu Pimpinan. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan di sini bahwa
Terus terang mungkin ada hal-hal yang bermanfaat, seperti misalnya untuk ke depan dari Pak Dr. Hermawan. Misalnya Indonesia selalu terlambat daripada negara lain hampir 1 bulan dalam menangani kasus, ya kan? Kenapa? Kan ini masukan yang harus. Begitu juga dari Pak Ali Ridho tadi, perihal komponen biaya PCR. Beliau tadi sudah menyampaikan berdasarkan atas mencari data di berapa. Itu mungkin menjadi masukan kita. Nah, oleh karena itu, Ibu Pimpinan, mari pertama adalah perihal ketika rapat. Ya. Kedua, perihal narasumber. Dan dari semua itu, mari kita lihat, kita buat term of reference kita sendiri. Saya kira mungkin itu. Dan terima kasih Pak Budi Agung. Pertama mungkin tadi karena Bapak terlambat hadir, tadi sebetulnya di awal sudah dijelaskan. Bu, saya tidak amat Bu, saya hadir waktu sebelum Ibu buka sidang ini. Oh, awal datang ya? Iya. Oh, sorry, maksud saya tidak hadir di rapat pertama. Oh iya. Rapat yang pertama kita sudah bahas bersama pimpinan lain mengenai POR dan lain sebagainya. Dan hari ini narasumber kita memang 2 orang, ya. Makanya Bapak Ibu nanti sudah pilihan tim juga. Cuman mungkin nanti untuk Bapak Ibu peserta kita nggak ada sesi untuk ini ya, untuk bicara karena yang bicara memang hanya narasumber ini aja Pak tadi. Yang lain-lainnya sudah terini dengan baik dan waktu rapat kita sampai 18.30 waktunya 3 jam. Tapi mungkin karena maghrib nanti kita akan lebih percepat. Ada lagi dari anggota Ibu Dr. Amalia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar beberapa dari Pak Dr. Hermawan dan juga dari Aliansi Rakyat Menggugat. Mungkin yang pertama yang menjadi catatan untuk kita Bu, dari Pak Ali Ridho tadi memang menjadi masukan yang sangat baik bagi kita mengenai cara pemeriksaan itu. Memang logikanya pemeriksaan secara drive-thru itu memang tidak steril, apalagi sampelnya yang diambil COVID itu bisa berkembang di udara gitu kan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan lebih kepada Dr. Hermawan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Mungkin ini sebagai ahli dari kesehatan masyarakat mengenai varian baru yang ada saat ini. Saat ini kan orang-orang, saya belum tahu pasti dari dokter seperti apa gejala klinisnya, namun yang kita dengar hanya seperti flu biasa. Apa yang akan terjadi proyeksinya jika kita menganggap ini sebagai flu biasa? Kita sudah membebaskan diri. Kemudian, apakah tracing yang dilakukan saat ini sudah benar dengan cara PCR sebagai syarat penerbangan, tetapi kita masuk mall nggak pakai PCR, ataupun kita melakukan perjalanan darat itu ya bebas-bebas saja, sedangkan kontak kita itu akan lebih lama dengan di darat maupun masuk mall, dan mungkin rapat seperti ini juga lebih lama gitu dibanding dengan naik pesawat. Dan bagaimana idealnya? Kemudian mengapa metode pemeriksaan PCR ini berbeda di Indonesia ini Pak? Karena kalau kita lihat di luar negeri itu tidak sedalam yang dilakukan di Indonesia. Apakah memang alatnya berbeda atau apa, saya kurang tahu juga. Karena yang saya tahu di luar negeri itu hanya seperti tidak sampai ke dalam gitu. Dan tidak sampai ke kerongkongan sampai dalam sekali seperti itu. Kemudian juga yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menggaungkan mengenai vaksin booster. Sedangkan vaksin ini diciptakan saat varian yang awal-awal. Apakah dengan solusi mengenai dengan menggunakan vaksin booster ini itu menjadi solusi untuk varian Omicron ini? Sedangkan ya siapapun tadi Pak Hermawan sudah menyampaikan juga, orang yang sudah mendapatkan vaksin pun masih bisa terkena, dan vaksin itu diciptakan di awal-awal COVID gitu. Dan variannya ini berubah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kepada narasumber. Semoga bisa menjadi masukan bagi kita. Terima kasih Dr. Amalia atas pertanyaan dan tanggapannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Armiza.
Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya memang baru mengikuti dan baru bertatap muka sekarang. Kami mohon maaf, kami tadi berdua dengan Ibu Wakil Pimpinan Bu Elvi dari Jambi dan saya sendiri juga dari Sumatera Selatan. Tadi harus mengikuti rapat di Komite 4. Namun kita tidak usah melakukan debat kusir yang begitu tajam karena yang kita lakukan ini adalah mencari satu kebenaran. Tidak ada kata terlambat untuk mencari satu kebenaran. Saya sepakat dengan Pak Angelo, DPD baru melirik ini sebenarnya bukan baru melirik. Ini sudah lama menjadi topik kami. Kami di Komite 4 itu selalu membicarakan terkait dengan anggaran yang terlalu besar. Tidak hanya yang menyangkut anggaran dikeluarkan untuk swab antigen, PCR, tapi menyangkut dana pemulihan ekonomi secara nasional, Pak. Ini yang jauh lebih lagi, yang berimbas kepada hutang negara. Pembodohan ini dari mana? Tapi kita tidak perlu berbicara dengan kepala yang panas. Kita bicara dengan hati yang dingin. Mari kita temukan solusi yang terbaik dan terbenar. Bahwasanya swab antigen, PCR, berikut juga dengan vaksin sampai detik ini menjadi suatu question mark untuk seluruh bangsa Indonesia. Kami yang wakil daerah sendiri yang sampai detik ini permainan siapa? Permainan siapa? Kita harus mengkuak ini sampai kemana? Oleh sebab itu, kami memang di awal, mohon maaf Pak Agung, kami juga waktu pertama kali rapat, terima kasih Ibu Ketua, secara memang sudah terwakilkan juga, ada pimpinan dan lain-lain. Tidak hanya panitia khusus ini yang dibuat hanya masalah PCR saja, hal-hal yang lain yang dilakukan oleh DPD RI ini banyak. Termasuk kami baru menemukan Jiwasraya dan lain-lain. Jadi banyak ini yang perlu, Indonesia ini perlu terselamatkan. Ini adalah topik bukan dianggap sepele sebenarnya, tapi kita seluruh rakyat Indonesia ini harus bersama-sama mengungkap ini yang menjadi satu rahasia yang sebenarnya ada beberapa yang sudah paham tapi takut mengungkapkan. Ayo buka satu keterbukaan ini. Siapa yang memiliki data? Kemarin kita juga sudah buat mapping dalam pengertian yuk kita temu outputnya ini apa. Jangan sekedar pansus dan pansus ini buyar, tidak menemukan apa-apa. Sama dengan kasus BLBI, pansus buyar, gak menemukan apa-apa. Nah, kami maunya, kenapa yang kami undang adalah aliansi, kenapa yang kami undang adalah mereka-mereka yang melakukan gerakan-gerakan ya anti untuk penyimpangan-penyimpangan seperti ini, karena kami juga butuh masukan. Siapapun yang memiliki fakta real, data real dalam hal ini, yuk kita bicara sama-sama. Saya sudah mengumpulkan sekian banyak kasus. Kemarin kita sudah mapping scale of scope daripada semua persoalan yang ada kaitannya dengan PCR. Saya tidak tidur, Pak. Staf saya kerahkan, yuk kumpulkan dari setiap, ini ada perwakilan dari berbagai daerah. Kumpulkan setiap kasus. Kita menemukan price yang berbeda. Beda tempat, beda harga. Beda tempat pemeriksaan, beda harga. Ada yang beralaskan bahwa instruksi atau boleh dikatakan anjuran atau boleh dikatakan surat edaran yang dilakukan oleh presiden itu mereka berselimut di situ saja kemudian bicara itu kan cuma anjuran. Enak banget. Pada saat kita bilang loh kok mahal, loh kok ini berbeda dengan tempat lain, kan itu kan anjuran. Mohon maaf saya bisa sebutkan salah satunya Bu Mame. Lain waktu, lain harga. 3 jam sekian, 6 jam sekian, 12 jam sekian, 24 jam sekian. Ini temuan itu Bu Mame punya siapa? Ya, Bu Mame punya siapa? Ya, saya terpaksa itu kita sebutkan. Yuk kita sama-sama menggali fakta dan data. Jangan hanya berteriak kasar, jangan hanya dengan kepala yang panas. Yuk kita berteriak fakta dan data seperti ini, kumpulkan. Siap. Nanti kita bahas sama-sama. Supaya kita juga punya output nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa kita ini, seluruh rakyat kita ini yang pada saat ini tertekan dengan biaya yang semakin membengkak. Kami walaupun wakil daerah punya beban, Pak. Staf-staf itu juga begitu, Bu.
mau kunker dan lain-lain mikir. Bapak-bapak sekarang mikir kenapa? SBU anggaran untuk kunker itu nggak segitu, sementara harus tes PCR ini mahal. Jadi kalau ditugaskan mereka juga mikir, nanti aja mahal. Udah capek, tapi nggak. Artinya kami secara internal di sini juga letih juga menemukan ini. Yuk sama-sama kita menemukan fakta, data yang mungkin ini adalah satu yang bisa berkelanjutan yang nantinya kita bicara sama-sama. Mari kumpulkan. Bapak-bapak punya data dan fakta, berani kita maju Pak, kita selesaikan. Sengaja tadi saya sebutkan salah satu kasusnya Bu Mami. Tidak hanya Bu Mami, di tempat-tempat lain juga semuanya sudah menular. 3 jam sekian, 6 jam sekian, 12 jam sekian. Saya pernah mengatakan, hei, jangan main-main. Saya yang tahunya karena saya urusan negara, kunker ini saya harus berangkat. Saya tidak mau tahu, mau yang jam ke berapa, mau ke berapa, yang tahunya saya harus ada datanya di sini. Lalu kenapa saya tidak boleh tahu prosesnya? Tadi saya tidak mendengarkan penjelasan Pak Dokter. Radiasi udara dan lain-lain yang itu harus diselesaikan, proses PCR itu tidak boleh terlihat, yang sehingga mohon maaf, jadi kita juga husnuzon juga. Ini benar diperiksa apa enggak sih? Kadang-kadang benar. Sama. Iya kan? Ketika ini belum pulang atau kering, udah masuk. Anda negatif. Tadi berkuar-kuar dengan waktu sekian, bayaran sekian. Saya tidak tahu, saya paling murah. Saya pengennya paling murah. Dan saya pengennya sekian jam harus selesai. Iya yang punya label Pak, yang nggak punya label. Yang nggak punya label. Berangkat uang SBU dari anggaran untuk ya kita semua mau lini pemerintahan kayak swasta kayak semuanya itu semua berpikir ulang ketika harus membahas atau menyelesaikan persoalan yang berada di luar wilayah lain, karena terkait dengan PCR yang dari hari ke hari ini selalu menjadi topik bahasan tapi tidak pernah menemukan titik temunya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tentunya yang kami undang pada hari ini dengan satu kesepakatan ya Ibu Ketua ya. Kami butuh fakta, kami butuh data yang mari nantinya kita bersama-sama untuk mengkuat tabir ini supaya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan Ibu Maya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat wajah saya ya. Apa saya ke situ? Oh sudah nggak apa-apa lah. Berdiri saja. Iya. Terima kasih. Oh ya tadi maaf ya, sapaannya belum lengkap. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini kita semua prihatin terhadap hal-hal masalah-masalah yang terjadi di negara kita. Saya mungkin agak berbeda bertanya pada dokter ya. Mungkin dokter bisa memberikan tanggapan. Saya ini relawan vaksin Nusantara. Oh ya. Saya mau tanya, kenapa vaksin Nusantara tidak bisa masuk di Peduli Lindungi? Ya. Iya. Jadi sedangkan vaksin Nusantara itu jelas-jelas memang berbeda dengan vaksin yang biasa. Sebentar. Prosesnya juga memang agak berbeda.
Pertama-tama darah kita diambil, lalu sekitar 4 ampul, lalu 7 hari kemudian tinggal sedikit di dalam 1 ampul, tapi tinggal sedikit telah dicampur lalu dimasukkan kembali ke tubuh kita. Saya syukur pada Tuhan bahwa selama memakai vaksin Nusantara sehat-sehat dari awal, tidak ada kelemahan tubuh, misalnya ada rasa panas, demam atau apa, enggak ada perubahan dan seperti biasa saja. Ini kenapa saya mendukung vaksin Nusantara, karena saya merasa bahwa vaksin Nusantara adalah karya anak bangsa. Karya anak bangsa yang perlu kita dekat support penuh dan merasa bangga. Kenapa tidak? Kalau memang bangsa kita ini menghargai juga, kalau vaksin Nusantara dihargai oleh negara lain, banyak pesanan-pesanan yang luar biasa jumlahnya, kenapa kita tidak mendukung vaksin Nusantara? Dan apakah menurut dokter vaksin Nusantara ini apa pandangan dokter terhadap banyaknya penolakan terhadap vaksin Nusantara? Lalu kenapa kehadiran vaksin Nusantara menjadi sangat susah terutama kepada BP POM, izinnya dan sebagainya? Ya, kenapa dipermasalahkan terus gitu? Saya ingin minta penjelasan juga dari pandangan dokter. Dan saya terus terang sangat rindu melihat Indonesia ini semakin hari semakin harum di mata dunia. Dan untuk itu kita perlu bersama-sama menyikapi secara positif bahwa memang pemerintah banyak kekurangan di sana sini, kita perlu maklumi, tidak ada yang sempurna. Tetapi marilah kita yang mencintai negara kita ini, kita menyempurnakan, kehadiran kita melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Karena itu sebelum saya mendengar dan dokter, saya baca pantun dulu. Untuk Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, pantun cinta tanah air. Jalan-jalan menunggangi kuda, pergi ke kota Surabaya. Jika kamu mengaku cinta kepada negara, mari bersama kita pertahankan negara. Yes. Burung Garuda terbang menembus awan, matanya tajam bagai permata. Negeriku yang cantik dan menawan, Indonesia tanah airku tercinta. Terima kasih. Dan hari ini kebetulan sore kita sampai sore sudah hampir malam. Saya ingin menyampaikan bahwa sore hari main petak umpet, kalau main tak boleh usil. Marilah hidup sehat, sehat itu mahal, amat mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Maya Nasir yang cantik. Dari meja pimpinan ada Ibu Elviana yang mungkin akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Ibu Elviana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota Pansus PCR yang saya hormati, Bapak narasumber yang terhormat, Pak Dr. Hermawan Saputra, ahli kesehatan masyarakat UI, kemudian Pak Ali Ridho, anggota Presidium. Saya sering dengar nama Bapak. Dia juga di media ini orang ini. Kita juga sudah merencanakan rapat dengan Ibu Siti Bedila Supari dan Dr. Terawan bertahap lah gitu. Kemarin kami rapat dengan Menteri Keuangan, Pak. Saya sampaikan ke beliau karena anggaran 2022 itu masih 200-an miliar untuk Kementerian Kesehatan itu, selain anggaran ini untuk COVID ini. Lalu saya bilang terang benderang kalau mata saya ya, bahwa PCR ini bisnis itu. Kalau ngomongin protek rakyat, kenapa naik kereta api tidak di ini gitu.
Terus kalau dihilangkan aja gimana Bu Menteri gitu? Jawaban beliau simpel aja, kita ini bagian dari dunia. Jadi jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak memprotek rakyatnya. Jadi betul juga mungkin ya, bagian dari dunia kita harus mengikuti apa kata dunia gitu ya. Tetapi efeknya lupa juga gitu. Kita mau ke Bengkulu misalnya, nggak usah nginap, nanti tusuk hidung kita 2 kali. Ya kan Pak, mau ke Bali nggak usah, nanti PCR-nya mahal segala macam. Saya ke MMC itu juga 800-an diminta, nggak ada itu PCR 275 di rumah sakit MMC itu. Nah, Pak Dokter, ada nggak cara lain untuk menunjukkan ke dunia bahwa kita memprotek tetapi kita tidak di PCR gitu. Ada nggak ide lain untuk sehingga next time aku rapat lagi dengan Bu Sri Mulyani, aku sampaikan ada nggak cara lain untuk membuat dunia menganggap kita protek tetapi kita tidak ada sistem seperti ini, kemana-mana tusuk hidung gitu. Dan menurut saya, untuk pandangan saya, Omikron itu kemudian bisa flu gitu kan. Nggak ada Omikron, saya bilang kan. Ini kan sakit biasa. Masa asal sedikit ada radang alat pernapasan itu sudah diklaim itu berkaitan dengan COVID gitu. Yang paling parah sekarang itu adalah pemaksaan COVID terhadap anak SD. Saya usah dapat WA, kalau anak saya kelas 2 SD tidak mau divaksin, itu dia disuruh sekolahnya daring. Nah, mudah-mudahan pansus kita ini cepat selesai, kita bisa mereform. Nggak perlulah vaksin untuk anak-anak itu. Tetapi kita kan tentu berdasarkan kerja politik, Pak. Jadi terima kasih banyak masukan-masukannya hari ini. Cepat selesai, salah satu reform kita nanti, kita tidak usah divaksin lah anak-anak itu. Iya Bu. Ya tentunya yang begini tentu lewat pekerjaan rapat-rapat seperti ini Pak. Dan lembaga resmi yang mensuarakannya. Nanti ini tercatat di lembaga negara rapat-rapat kita seperti ini. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Ibu Elviana. Kalau Pak Hasan Basri tadi bilang gini, karena mau maghrib kita langsung saja ke narasumber ya. Tapi ini ada satu sedikit dari saya nih, khususnya untuk Pak Dokter ya. Ini kan Pak, kalau kita lihat India ini, ya mereka ini kan punya strategi jumlah testing yang meningkat kan, dan dengan mematok harga yang terjangkau 96.000, bayangkan ya dari PCR-nya. Kemudian jadi artinya ini kan membuat masyarakat India ini tidak terbebani. Ya, nah, mau tanya ke dokter, apakah menurut Pak Dokter Hermawan satu-satunya alasan Indonesia untuk tidak bisa meniru India itu apakah hanya karena kemandirian Alkes dan farmasi Indonesia sangat lemah atau ada faktor lain? Terus kemudian untuk Babe Aldo, ya terima kasih. Ini Babe Aldo ini Pak Anang Agung sebetulnya pembicara yang kedua, tapi karena hari ini ada satu narasumber yang tidak bisa hadir, jadi mereka saya tarik ke hari ini, makanya persiapannya, tapi ini sudah luar biasa. Dan Pak Babeldo sudah bilang sama saya nanti data-datanya akan diserahkan lagi ya. Tetap semangat ya Babeldo ya, hari ini sudah bisa hadir, sudah luar biasa. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Hermawan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para anggota tadi. Terima kasih Ibu Pimpinan. Terima kasih para senator dari berbagai daerah yang tergabung dalam pansus PCR. Ada 11 orang anggota DPD atau senator yang terhormat. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Pimpinan, izinkan saya mungkin menjawab secara berurut saja. Mulai dari Bapak Anjelius Wakil Kako, SPD MSI, senator dari NTT. Dia lagi ke toilet sebentar. Oh, nggak apa-apa dijawab aja. Langsung aja ya, baik. Karena ini direkam. Tadi beliau menyampaikan bagaimana penentuan level PPKM sesungguhnya. Apakah PPKM ini seolah-olah tidak punya standar atau seperti apa? Karena kita ketahui berlevel ya, mulai dari level 1 yang paling rendah, 2, 3, 4, bahkan ada PPKM darurat. Nah tentu saja pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan ini memiliki beberapa indikator atau indikasi penetapan PPKM ini, bagian dari upaya pembatasan kegiatan masyarakat. Yang paling pokok yang kami sorot adalah berkaitan dengan indikasi epidemiologi, di mana indikasi epidemiologi ini bagian dari public health perspective atau perspektif kesehatan masyarakat,
terutama tingkat penularan, kecepatan penularan, dan resiko komunitas yang terkait dengan paparan yang ada, dan juga resiko yang berkaitan dengan aktivitas yang ada yang memungkinkan munculnya potensi transmisi. Nah, mulai dari PPKM ini sesungguhnya fokus utama dari PPKM ini adalah pengaturan volume aktivitas. Jadi kalau misalnya PPKM level 1 tetap ada pemberlakuan pembatasan, tetapi semua sektor kehidupan hampir semuanya dibuka. Bahwa protokol kesehatan tetap ada, itu bagian dari pembatasan juga, yang upayanya adalah pencegahan dan pengendalian COVID. Naik ke level 2, level 3, dan bahkan level 4, volume dan intensitas kegiatan itu lebih besar pembatasannya. Jadi bahkan di dalam PPKM darurat itu sudah disebut semacam mini lockdown begitu, atau penguncian wilayah sehingga pembatasan itu semakin ketat dan beberapa sektor ditutup. Nah, itu sebab PPKM ini akan disesuaikan dengan skala penularan yang terjadi. Kalau di dalam indikator epidemiologi itu ada yang disebut dengan nilai replikasi. Kalau replikasinya di atas 1, itu terjadi massive transmission. Dan disitulah zona PPKM itu akan dinaikkan biasanya ke level 3 atau level 4. Tetapi di bawah 1 tidak ada resiko penularan atau replikasi yang terlalu besar, sehingga memang dianggap controllable atau terkendali. Dan biasanya di situlah diberi ruang aktivitas sektor layanan publik, hampir semua sektor dibuka dan tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan secara teknis memang itu diatur secara berkala dan dievaluasi melalui instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah, lantas bagaimana, ada pertanyaan pokok yang kedua lagi dari Pak Angelius tadi, bahwa apakah mungkin kita ini menuju endemik sajalah, kita transisi peralihan dari pandemi menjadi endemi. Bapak Ibu sekalian, para senator yang berbahagia dan peserta forum yang mulia, bahwa memang secara natural kita akan mengalami suatu waktu ke depan COVID-19 ini menjadi endemic disease, atau penyakit yang ada bertahan pada jangka waktu tertentu di negara kita, bisa sifatnya controllable, bisa sifatnya uncontrollable. Ada istilah juga yang disebut dengan hyperendemi, bila dalam suatu rentang waktu tertentu terjadi persisten dari kasus yang virus ini bertahan cukup agresif di dalam suatu lingkup wilayah. Yang membedakan sederhana saja, misalnya istilah pandemi sekarang ini karena pengaruhnya yang cukup luas di seluruh sektor kehidupan berskala multinasional, maka yang memang yang menjadi patron secara global adalah WHO ketika menetapkan atau mencabut status pandemi dari global, maka dengan sendirinya negara-negara di dunia akan mengalami endemi. Nah, tinggal bagaimana negara kita, apakah mampu mengontrol COVID ini menjadi sebuah penyakit seperti halnya kita mengontrol penyakit-penyakit lain juga yang sudah mengendemi. Kita sudah berhadapan panjang dengan penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS, menular, tetapi ada program untuk mengendalikannya. Ada penyakit tuberkulosis, menular dan dahsyat, tapi juga ada mekanisme untuk mengendalikannya. Bahkan tadinya penyakit-penyakit yang hampir punah di Indonesia seperti filariasis, polio masih eksis di beberapa wilayah, tetapi dianggap controllable. Apakah endemi? Ya, endemi. Apakah COVID bisa seperti ini? Kita berharap seperti itu. Apabila beberapa upayanya seperti vaksin, obat, dan lain-lain di kemudian hari bisa ditemukan secara lebih baik dan permanen. Nah, itu berkaitan dengan situasi endemi. Lantas bagaimana keterkaitannya dengan penyakit semisal flu biasa yang memang kita hadapi jauh sebelum COVID, tetapi sebuah hal yang biasa di masyarakat kita? Ya, itu juga menjadi sebuah pendekatan yang kita harapkan, upaya pengendalian, tetapi juga flu juga dalam situasi tertentu bisa dan wajib untuk perjalanan tertentu untuk dilakukan vaksinasi. Nah, ini juga menjadi sebuah harapan sehingga kunci dari sebuah penyakit itu ketika beralih dari pandemi endemi, harapan kita mitigasi resikonya lebih baik sehingga controllable, terkendali. Nah, kalau saya analogikan, ada orang-orang itu yang secara turunan dan givens biasanya itu memiliki faktor risiko. Orang dengan diabetes, gula darah, atau orang dengan hipertensi itu bisa dari turunannya, maka dia memiliki faktor risiko. Tetapi orang walaupun punya keturunan, garis keturunan ada riwayat darah tinggi atau gula darah tinggi, tetapi dia tidak harus lebih
parah atau bahkan menjadi penyakit yang berbahaya untuk dirinya selama dia controllable. Jadi kunci atau seni di dalam pengelolaan penyakit kaitannya dengan kesehatan masyarakat adalah controllable or not. Nah, ini yang kita harapkan. Berikutnya tadi dari tanggapan Pak Anjelius bahwa apakah pejabat kalau pergi dan menghadiri sebuah acara di luar negeri harus betul-betul dilarang atau di screening? Tentu ini wilayah pemerintah. Secara perspektif kesehatan, hemat kami tidak ada perbedaan apakah resiko pada seorang Bapak Ibu yang memang punya jabatan dengan warga negara biasa kami yang hadir di sini, semua memiliki resiko yang sama, sekaligus punya hak yang sama juga untuk mendapatkan upaya pencegahan terhadap penyakit. Sehingga kalaupun ada kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan ini, tentu di luar kami untuk menjelaskannya karena ini wilayah pemerintah. Itu mungkin yang saya tangkap secara umum dari pertanyaan Pak Anjelius dari senator asal NTT. Berikutnya saya pikir dari Bapak Anak Agung Gede Agung SH, senator dari Bali, saya pikir sebuah masukan tadi ya berkaitan dengan screening, aktivitas diskusi dan juga relevansinya mungkin secara internal DPD, karena itu poinnya saya pikir ada. Mungkin ada pertanyaan saya, Pak. Siap. Mungkin lewat karena serunya lah. Itu bagaimana Indonesia, Pak Dokter dari sampaikan, kok selalu terlambat dalam mengantisipasi? Siap. Itu sampai 1 bulan dan lain sebagainya. Kenapa? Di mana kelemahannya? Di mana ininya? Kekurangannya? Baik. Dan sebagainya. Itu yang perlu kami tahu juga di sini. Izin merespon dengan begitu Pak Anak Agung. Jadi memang itu kenyataan dan fakta. Negara kita memang terkesan selalu terlambat. Pertama ada 2 hal yang saya pikir. Pertama, kewaspadaan kita atau early detection kita atas situasi global, karena semua ini berawal dari lalu lintas internasional. Kalau kita ingat ketika bulan Juni 2021 yang lalu, varian Delta sudah merajai potensi kenaikan kasus kita saat itu kan sebelum itu di bulan Mei itu kan ada perjalanan yang dari India, 400 orang asing masuk ke Indonesia dari India, padahal di bulan April itu Delta itu sudah meledak atau booming di India. Tetapi kita masih memungkinkan ada perjalanan dari India. Bagaimanapun ketatnya screening, tetapi kalau kita tidak tepat melalui metode testing, kita tidak mengukur bagaimana masa inkubasi dan periode yang tepat untuk tes dan screening, termasuk karantina, biasanya lolos. Itu juga yang terjadi dengan Omicron. Dan pada akhirnya lolos, maknanya virus itu sudah ada di Indonesia. Tapi apakah kita melakukan containment dengan tepat? Itu juga berkaitan dengan metode. Dan tentu saja mungkin forum ini agak panjang kalau kita urai secara teknis. Tetapi bahwa ada proses early detection dan juga awareness ya, mungkin kewaspadaan dan kemampuan deteksi dengan cepat itu yang menjadi catatan. Dan metode untuk melakukan testing dan deteksi dengan cepat terkait dengan potensi varian baru adalah adanya WGS, whole genome sequence, karena memang tidak bisa ditangkap melalui laboratorium yang biasa. Itu juga yang menjadikan kelemahan kita, karena pintu gerbang internasional kita banyak. Kalau kita Bapak Ibu sekalian, ini sering saya sampaikan di berbagai media, televisi, online dan seterusnya, karena kita tuh fokus kalau disebut pintu gerbang internasional tuh hanya di bandara, artinya jalur perjalanan udara. Padahal lupa, Indonesia itu paling banyak itu adalah jalur laut, dan bahkan beberapa ada jalur darat. Nah, disinilah boleh jadi pimpinan untuk dikonsolidasikan dengan pemerintah agar kita jalur laut itu lebih banyak pintunya sebenarnya ketimbang jalur udara. Dan di lapangan kadang penegakan protokol terkait dengan ini bisa saja berbeda karena juga pengawasan yang berbeda. Nah, ini mungkin tadi berkaitan dengan poin dari Pak Anak Agung. Yang kedua yang berkaitan dengan di samping early detection sebenarnya adalah kemampuan kita untuk melakukan active case finding namanya Pak. Saya mungkin ini merespon secara umum perlu menyampaikan bahwa PCR testing sebagai diagnostic testing ada 2 sebenarnya. Pertama, fungsi penunjang diagnosis, yang memutuskan diagnosis itu COVID atau tidak itu tetaplah dokter Pak. Jadi bukan alat itu atau hasil itu yang menentukan seseorang itu terlabeli, terkonfirmasi terkena atau penyakit COVID, tetapi adalah seorang dokter di rumah sakit biasanya ada DPJP,
dokter penanggung jawab pelayanan yang atas semua clinical privilege-nya menyatakan bahwa seseorang itu COVID dan terkena COVID. Bahkan beberapa kasus ada orang yang negatif PCR tetapi suspek COVID dan akhirnya memang COVID, tetapi mohon maaf bukan di COVID kan. Ini juga bisa salah paham kita. Jadi ada penyakit yang memang didiagnosis kemudian ditegakkan diagnosisnya atas bukti PCR ini, dan itu kebanyakan yang ada. Tetapi ada beberapa kasus yang false negatif, jadi tidak terdeteksi oleh PCR tapi semua gejala simptomnya mengarah kepada COVID, dan COVID ini adalah penyakit 1000 wajah. Jadi makna 1000 wajah ini tidak ada gejala tunggal atau yang sama persis setiap individu. Nah, ini sangat berkaitan dengan profile patient atau spesifikasi dari profil pasien yang mengidapnya atau terkonfirmasi positif. Nah, oleh karena dia penyakit 1000 wajah, maka pendekatan hari perawatan, kemudian upaya yang diberikan, apakah dia suplemen, apakah obat-obatan tertentu yang memang diperuntukkan untuk COVID. Dan saya juga menekankan bahwa belum ada obat untuk COVID secara khusus yang paten untuk COVID. Di awal sekali proses treatment yang dilakukan oleh dokter terkait dengan penanganan COVID ini sebenarnya beberapa obat yang diperuntukkan oleh penyakit lain yang secara prognosisnya bisa menurut clinical privilege. Jadi memang di situlah seninya para dokter terutama yang ada di fasilitas kesehatan sebagai penanggung jawab pelayanan. Mungkin itu dahulu dari Pak Nagem, terima kasih. Izin melanjutkan berikutnya untuk menanggapi pertanyaan dari senator dari dari Sumatera Selatan, Bu Amalia. Ya, Dr. Amalia ya, masih muda kelihatannya. Ya, cukup banyak pertanyaan beliau tadi. Pertama berkaitan dengan varian baru. Apa konsekuensi apabila COVID ini suatu waktu bisa diperlakukan seperti flu biasa atau diproyeksikan? Mungkin saja karena flu juga adalah ada influenza, ada selesma. Nah, beberapa kasus penyakit seperti selesma itu dalam varian rumpun virus corona juga. Jadi kekhasan dari virus corona itu ada pada spike tanduknya yang crown itu, makanya disebut corona karena punya mahkota atau crown. Jadi kalau kita bicara struktur genom dari SARS-CoV-2 penyebab COVID ini, paling tidak dia punya 5 sel protein. Pertama di spike, yang kedua di envelope namanya, envelope itu amplop gitu ya. Kemudian ada membran di dalamnya, paling dalamnya itu ada nukleoplasid namanya. Tetapi yang paling sering terjadi mutasi hasil dari pertemuan sel virus ini dengan sel atau reseptor sel manusia itu pada spike, dan itu termasuk dari rumpun Omicron ini ditemukan lebih dari 40 hasil mutasi dari rantaian genetik di spike ini. Kalau dia bertemu seperti kunci dan gembok, replikasinya itu sangat cepat dan potensi melahirkan varian-varian baru. Nah, itu sebab dalam kekhasan virus corona penyebab COVID memang beda dengan flu biasa yang memang makhluk ini makhluk baru, sehingga butuh waktu untuk menetapkan apakah ada vaksin yang permanen, yang sekali misalnya suntik vaksin itu berapa permanen. Itu yang terjadi kalau kita anak-anak kita, bayi dan balita yang masih kecil itu kan ada vaksinasi atau imunisasi lengkap, BCG, polio, DPT dan lainnya yang memang sekali divaksin sebenarnya kalau udah lengkap, nah itu udah berlangsung selama-lamanya begitu. Nah, kita berharap suatu waktu ke depan COVID ini begini, tetapi karena potensi replikasinya tadi, adanya hasil mutasi yang terus berkembang, sehingga ini juga yang dilihat dengan banyaknya metode atau platform vaksinasi memang belum bisa diperlakukan seperti itu. Tetapi kalau nanti udah endemik, nah tentu saja kontrolnya bukan pendekatan klinis semata, tapi ada pendekatan rekayasa lingkungan, kesehatan masyarakat dan perilaku yang bisa mengendalikan dengan baik. Mudah-mudahan kita ke arah sana. Yang kedua berkaitan dengan testing. PCR apakah sudah benar diberlakukan? Bagaimana idealnya? Nah, tadi ada dua, ada yang sifatnya konfirmatory sebagai diagnostic testing, dan ini biasanya di vaskes. Makanya kebanyakan Bu pimpinan, kalau orang itu dideteksi
terkena Omikron atau tidak, dan itu berdasarkan PCR, biasanya itu di Vaskes, di rumah sakit, di klinik, atau di institusi yang memang ditunjuk oleh pemerintah, dan itu sifatnya konfirmatori, yang cenderung kita menyebutnya diagnostic testing. Tapi sebenarnya ada fungsi mengukur resiko dengan cara screening dan juga melakukan tracing di tengah masyarakat. Ini sebenarnya yang kita sebut dengan active case finding itu. Upaya menemukan kasus secara proaktif dan cepat di komunitas. Jadi penggunaannya itu seharusnya bukan PCR untuk model seperti ini, tetapi adanya sesuatu yang lebih affordable, terjangkau secara biaya, tetapi juga aksesibel, terjangkau secara pelayanan. Nah, dua sisi inilah dimungkinkan adanya upaya tambahan yang kita kenal dengan rapid antigen, dan itu yang sudah termaktub di dalam regulasi berbagai prasyarat untuk mobilitas dan seterusnya. Jadi kembali kita tegaskan Bu Amalia, Dr. Amalia, bahwa PCR mengalami perubahan kebijakan yang cukup panjang ya dari instruksi Menteri Dalam Negeri. Rasanya sekarang yang diwajibkan itu cukup dengan antigen. Masih ya, masih. Tentu seperti yang saya sampaikan dinamis. Pada periode dulu memang ada beberapa syarat atau yang memang kalau ada hasil pemeriksaan PCR berlaku 3 kali 24 jam. Nah, kalau misalnya antigen 1 kali 24 jam. Nah, ini ada, tetapi bahwa di semua moda transportasi itu ada pemeriksaan atau tes rapid antigen. Nah, itulah yang menjadi prasyarat saat ini. Dulu kita pernah mengalami lagi adanya genos ya. Nah, genos, tetapi sekarang juga tidak. Kalau kita bahas mana yang efektif, sebenarnya ini saya sering sekali menyampaikan di berbagai media, televisi, online, virtual, dan di berbagai forum kelembagaan juga. Tetapi memang kita akan diskusi panjang kalau kita turunkan bagaimana perbedaan dan kenapa harus antigen, kenapa harus PCR. Tetapi ketika ditanya bagaimana idealnya, idealnya memang PCR itu sebaiknya diagnostic testing, dan itu ada di sentra-sentra pelayanan untuk support diagnosis, alat membantu dokter untuk penegakan diagnosis. Sama halnya seperti kalau kita periksa laboratorium terkait dengan SGBT, SGOT, atau juga kadar kolesterol dan lain-lain, itu menjadi support diagnosis untuk bahan penegakan diagnosis. Jadi sekali lagi saya ulang, bukan PCR lah yang menetapkan seseorang kena COVID atau tidak, tetapi dokter penanggung jawab layanan, dan itulah clinical privilege, sifatnya kewenangan klinis. Itu pertanyaan yang kedua yang saya tanggapi. Kemudian ada yang ketiga, mengapa metode PCR di Indonesia berbeda? Mungkin tadi di slide awal saya sudah menyampaikan ada beberapa memang jenis untuk pemeriksaan PCR, tetapi yang paling cepat dan cukup membantu kita adalah tes cepat molekular. Kita memiliki dulu 500-an lab atau alat untuk TCM, tetapi peruntukannya untuk tuberkulosis. Nah, tetapi begitu kita lihat alatnya bisa, asal cartridge-nya masuk untuk mendeteksi SARS-CoV-2, makanya bisa dipakai, dan itu cukup membantu. Tetapi memang program yang diperuntukkan ini harusnya kita bisa kembalikan kepada keterjangkauan. Jadi diskusi kita tuh banyak berawal dari keterjangkauan biaya sebenarnya. Nah, andai lagi negara kita mampu menyiapkan semua alat ini dengan baik dan mandiri, tentu nggak ada perdebatan harga dan perbedaan yang mencolok, sehingga upaya kita testing untuk tracing termasuk diagnostik untuk di Vaskes itu semua semata-mata hanya untuk keselamatan warga bangsa. Kemudian vaksinasi booster untuk Omikron efektifkah? Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk vaksinasi mungkin kita tepat menyebutnya vaksinasi tahap ketiga ya. Jadi tujuannya memang stimulan untuk menjaga titer antibodi, karena beberapa artikel dan pendapat para pakar dikatakan ketika 6 bulan berlalu itu kadar antibodi kita sehingga level proteksi kita adanya reinfeksi itu tidak optimal kembali. Tetapi fakta hasil pemeriksaan lab WGS tanggal 15 Desember atas sampel yang dimasukkan 8 Desember 2021 yang lalu dari seorang pekerja kebersihan yang pertama kali terkonfirmasi Omikron, itu orang yang sudah menjadi penyintas 2 kali plus sudah divaksinasi plus bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat karena dia di Wisma Atlet menjadi sukarelawan dan terkonfirmasi COVID juga karena disebabkan varian Omikron ini yang pertama. Maknanya bahwa memang vaksinasi itu tidak mampu melindungi 100% dari
keterpaparan. Tetapi bahwa vaksinasi itu meminimalisir resiko, ya, dan concern kita pada resiko ini. Kita harus ingat ada 144.000 lebih orang yang meninggal terkonfirmasi COVID-19 menurut data pemerintah ini, Bang Ade. Bukan menurut saya ya, menurut data pemerintah. Maknanya bahwa dalam kasus Omikron, apapun varian penyebab COVID, termasuk Omikron ini, berpotensi meningkatkan severity cases, keparahan penyakit untuk orang-orang tertentu yang apalagi memang sudah memiliki resiko, termasuk lansia dan orang-orang dengan kelainan imunitas. Nah, itulah sebabnya vaksin booster itu diperlukan untuk menjaga level proteksi. Tetapi kalau ditanya, apakah tepat Pak Hermawan vaksin booster dikampanyekan, dipopulerkan, diberi ruang sebesar-besarnya saat ini? Dari dulu sejak pertengahan tahun lalu mengatakan, hemat saya tidak tepat. Kita baru tepat membahas, mengkampanyekan dan juga merealisasikan booster itu bila 70 dan lebih 80% target vaksinasi tahap 1 dan 2, terutama tahap 2, karena dikatakan lengkap vaksinasi itu kalau udah dosis kedua, itu terrealisasi. Baru booster ini kita bisa berikan. Dan kalau kita buka lagi fakta bahwa lansia kita misalnya baru 46% yang tervaksinasi dosis kedua dari target 21 juta lebih. Nah, kalau kita melihat hal itu, maka walaupun Omikron yang kembali menyebabkan COVID naik, tetapi kalau mengena orang-orang tua, lanjut usia dan komorbid, tetap resiko ini akan besar. Nah, itu sebab kewaspadaan kita kalau ditanya vaksinasi booster itu bagus atau tidak, bisa dan bagus, baik untuk orang-orang yang sudah memenuhinya. Kebanyakan orang tidak tahu, tidak sadar bahwa dia ini udah pantas di booster atau tidak. Ada orang yang beranggapan vaksinasi booster itu kalau dia hitung dari vaksinasi yang disuntik didapat, tapi lupa bahwa dia udah penyintas 2 kali, kemudian melakukan vaksinasi. Jadi dia nggak usah yang ketiga, karena dia udah di booster secara alami, pernah menjadi penyintas, pernah juga tervaksin. Orang-orang di kalangan umum kita belum terlalu aware tentang pengetahuan ini, termasuk periode, apakah dia sudah 6 bulan atau tidak. Besok ada vaksinasi booster gratis di puskesmas tetangga rumahnya. Padahal dia baru 1 bulan yang lalu dia divaksinasi dosis kedua. Walaupun dia bisa akses dosis ketiga untuk booster, tapi sebenarnya nggak ada gunanya untuk dia karena baru divaksin dosis kedua. Nah, kesadaran dan penyadaran ini yang mungkin penting terkait dengan vaksinasi booster. Mungkin itu Pak Madia. Iya, biar bicara. Ya, mohon maaf karena juga Maghrib. Iya, bagi-bagi waktunya. Baik. Berikutnya Senator Bu Agniza dari Sumatera Selatan. Tadi data dan fakta beda harga memang betul sekali itu terjadi, dan memang kalau bicara harga, kalau dari kami perspektif kesehatan masyarakat, kami tidak masuk ke wilayah perbedaan ini, tetapi bahwa ada indikasi memang terjadi standar berkaitan dengan penggunaan biaya ya, berkaitan dengan unit cost dan utility cost, memang itu sangat berbeda, apalagi kalau menyangkut swasta karena kaitan dengan sumber belanja modal yang mungkin agak berbeda. Tetapi beda cerita kalau pemerintah yang mengambil peran ini secara khusus karena bagian dari screening kesehatan yang memang menurut Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984, upaya ini diinisiasi oleh pemerintah dan semuanya harus affordable dan accessible, dari terjangkau secara biaya dan layanan. Berikutnya dari Ibu Maya Rumantir, Senator dari Sulawesi Utara. Terima kasih. Bagaimana tanggapan tentang vaksin Nusantara? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa vaksin ini ada 2 perspektif. Pertama, kalau dari perspektif kesehatan masyarakat, goal yang diharapkan dari vaksinasi itu adalah herd immunity. Kita sering mendengar istilah ini. Herd immunity ini adalah imunitas kelompok komunitas yang didapat secara buatan dengan adanya penyuntikan vaksin tertentu. Maka orientasinya harus mampu digeneralisir. Jadi kalau kita memiliki 270 juta populasi di Indonesia, maka apakah vaksin itu sanggup mengejar kuantiti, tidak hanya quality, tetapi kuantiti. Nah, kuantiti itu menurut para pakar di bidang kesehatan masyarakat dan epidemiologis, bahwa paling tidak 70-80% orang tervaksin, baru herd immunity bisa terbentuk. Ini bagian dari kesadaran berbangsa untuk melindungi negara atas nama community initiative. Nah, tetapi
Untuk vaksin Nusantara, karena tadi juga Bu Maya Rumantir menjelaskan adanya proses pemilahan sel darah putih, kemudian diambil sel dendritik, direkayasa terus disuntikan kembali, itu personal intervention sifatnya. Itu personal terapi, walaupun bisa disebutkan sebagai model vaksin, tetapi tidak masuk ke dalam koridor perspektif yang pertama, bagian dari public health perspektif, dan sulit di generalize. Nah, secara metodologi dan ketersediaan akses untuk melakukan rekayasa sel dendritik menjadi sebuah vaksin Nusantara ini memang masih terbatas secara kewilayahan di Indonesia. Tetapi bahwa apakah bisa dikembangkan? Sangat bisa secara komitmen. Tetapi memang vaksin Nusantara ini belum dilihat dari sisi public health inisiatifnya. Tetapi bahwa ini bagian dari medical services atau personalized treatment, ya, dan bisa sangat efektif secara pembuktian klinis apabila sudah dibuktikan oleh penemu atau penelitinya. Kira-kira begitu Bu Maya Rumantir. Ini dokter karena waktu kita nggak. Sekarang saya persilahkan kepada Bapak Ali Rido. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf karena tadi hanya sekedar menjawab. Makasih. Nanti kalau misalnya ada yang masih bisa dijawab, dokter bisa tertulis nanti di email ke kami. Ya, terima kasih. Silakan. Siap. Alhamdulillah saya tadi menjawab Bapak tadi, apakah saya anti vaksin? Tidak. Saya bukan orang yang menyuruh orang lain untuk tidak vaksin, tapi saya meyakini saya tidak perlu vaksin. Ya, dan ini perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Mau sehebat apapun obat, mau sehebat apapun narasi mereka, tidak boleh ada pemaksaan terhadap rakyat Indonesia. Intinya adalah di pemaksaan. Kebijakan-kebijakan yang memaksakan itu salah. Karena jangankan obat-obatan, Pak. Jangankan obat-obatan, makanan pun kita ada alergi. Makanan biasa, ikan ada alergi, itu nggak bisa satu orang menerima makanan yang sama dengan orang lain, walaupun tujuannya baik. Karena proses screening di lapangan itu salah. Karena kebijakan itu telah menekan rakyat Indonesia yang miskin. Akhirnya mereka menggampangkan screening. Kadang mereka menyembunyikan komorbidnya hanya karena untuk mendapatkan sertifikat vaksin supaya bisa bekerja, supaya nggak dipecat, supaya bisa berjalan, supaya bisa dapat bansos. Dan ini kalau terjadi korban selalu, selama ini tiap ada korban dari vaksin selalu dikatakan komorbid. Selalu komorbid, belum makan, belum sarapan. Ini yang terjadi. Dan kalau ada COVID sama komorbid, yang salah COVID. Tanpa diotopsi juga. Jadi ini perlu diperbaiki. Dan yang paling penting adalah kami sudah bosan dengan narasi yang begitu tadi. Ini banyak banget begitu di media sosial. Kami berharap DPD mengajak Kemenkes dan pihak terkait untuk benar-benar diskusi debat terbuka seperti yang pernah kami minta kepada Kemenkes. Dan kami sudah meminta itu dengan jalur surat resmi. Mereka menjanjikan itu, tapi begitu kami datangin mereka nggak mau. Jadi setiap terjadi diskusi itu akan menemukan jalan keluar. Jangan menganggap kami ini anti pemerintah, bukan. Kami orang yang punya data juga. Walaupun saya bukan dokter, bukan berarti di era keterbukaan informasi seperti ini saya tidak bisa mendapatkan informasi yang sama. Demi Allah, apa yang dokter sampaikan tadi sangat panjang dan masih sangat debatable. Dan saya melihatnya tadi jawaban panjang saya hanya dapat waktu sisa seperti ini. Tidak efektif sama sekali. Kami berharap ada pertemuan berikutnya. Jangan timbul kesan bahwasannya diskusi hari ini adalah diskusi jebakan. Kami ditemukan dengan pihak yang berpendapat beda, tapi kami tidak diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan apa yang kami yakini benar. Ini ya, diberikan waktu yang sama. Enggak, ya maaf, ini saya sampaikan. Yang kedua lagi, masalah apa yang dokter sampaikan tentang masalah pandemi ini. Dari mulai awal pandemi sampai hari ini, kita selalu menggunakan cara yang sama untuk situasi yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu omong kosong. Pandemi dari awal, ya begini pandemi. Selalu cara yang sama. PPKM, PSBB, apapun namanya, pembatasan, pakai vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, tidak merubah apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Apa hasilnya sampai hari ini? Nggak ada. Nggak ada, ekonomi masih turun, pembatasan masih ada. Kami perlu cara yang lain, dan kami punya itu. Dan itu pernah dilakukan oleh Indonesia. Tahun 2004, Ibu Siti Fadila Supari, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat.
Beliau berani mengambil langkah beda dari WHO. Dan Indonesia bisa. Kenapa Indonesia takut untuk berbeda dari WHO? Dan tadi disampaikan bahwasanya Indonesia nggak mau melindungi, nggak sama kayak dunia lain. Untuk berbeda dengan dunia lain itu bukan berarti jelek. Bahkan Indonesia sudah pernah melakukan itu, dunia yang ikut Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Bu Siti Fadila Supari. Tadi Pak Anggelius juga bilang, kita jangan egois, jangan mikirin diri sendiri, nggak divaksin itu bisa jadi carrier. Buktinya sudah divaksin lengkap masih bisa menjadi carrier kok. Bahkan Omikron itu terjangkit dari orang-orang yang sudah divaksin lengkap. Jadi jangan bilang bahwasanya kami yang tidak vaksin ini adalah berbahaya bagi yang tidak vaksin. Kebalik, yang sudah vaksin bawa varian baru buat kami. Kami masih harus bertular dengan varian lama. Tapi gara-gara yang sudah booster, malah Omikron itu datang. Dan ini saya memprediksi akan timbul penyakit baru yang semuanya akan dituduhkan menjadi DBD, demam berdarah dengkur. Itu penyakit aslinya namanya trombositopenia. Salah satu yang menyebabkan trombositopenia adalah vaksin. Dan itu catat omongan saya dulu punya datanya. Akan banyak anak-anak yang didiagnosa trombositopenia. Dan mereka akan langsung mengatakan itu DBD. Padahal periksa apakah benar DBD, apakah benar DBD atau itu efek vaksin. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah. Makanya kami sampai hari ini tetap fokus dari mulai masalah PCR, karena kami tahunya di sini PCR. Kalau kami tahu diskusinya hari ini seperti ini, demi Allah Bu, saya siapkan semua datanya karena sudah siap. Ini akan timbul penyakit yang namanya trombositopenia dan akan mereka katakan itu DBD. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah. Dan itu penyebabnya adalah vaksin. Jadi buat saya Bu, insya Allah ini menjadi diskusi awal. Ya mudah-mudahan juga ada anggota DPD yang lain. Kami rakyat Indonesia, walaupun tidak punya latar belakang pendidikan yang mungkin mumpuni, tapi kita harus tahu bahwasanya sekarang ini sudah era keterbukaan informasi publik. Dan di belakang kami juga punya tim ahli Pak. Dan saya belajar dengan Ibu Siti Fadila, saya juga belajar dengan Profesor Isadun Nursi, saya belajar dengan tokoh-tokoh lain yang juga mempunyai keahlian dalam bidang ini. Kami berharap DPD bisa memfasilitasi kami dengan pihak Kemenkes untuk merubah aturan mandatori. Karena mandatori vaksin ini sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin. Karena rakyat miskin akhirnya terpaksa vaksin melalui proses screening yang tidak benar. Karena mereka terpaksa, mereka nggak bisa makan. Mereka vaksin karena nggak bisa makan, bukan karena mau sehat. Mereka vaksin karena mau kerja. Mereka vaksin karena takut anaknya nggak sekolah. Mereka vaksin untuk dicabut fasilitas jaminan fasilitas sosialnya, nggak bisa kerja, nggak bisa gerak. Mereka vaksin karena itu. Sementara proses screening, kata Bapak tadi ini, screening itu harus ketat, nggak boleh sembarangan, nggak boleh cuma ditanya sudah pernah kena COVID apa enggak. Gimana ngomong itu sama orang daerah kalau nggak dites? Bagaimana tahu itu titer antibodi kalau tidak dilakukan tes? Mestinya untuk melakukan vaksinasi, lakukan tes titer antibodi setiap melakukan vaksin. Tapi nggak pernah ada. Karena apa? Kebijakan. Sekali lagi, gara-gara mandatori vaksin, kami sudah melihat keanehan-keanehan yang terjadi sama anak bangsa. Bagaimana TNI yang tupoksinya mestinya menjaga kedaulatan negara Indonesia dari serangan negara luar, sekarang TNI menjadi pembekap anak kecil untuk divaksin. Pak Beldo ada closing statement untuk PCR, mungkin kita fokus dulu. Oke, siap Bu. Untuk PCR, saya berharap akan ada pertemuan berikutnya. Kalaupun kami tidak diberikan pertemuan berikutnya, saya akan buatkan satu file video untuk DPD. Kami akan bongkar dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar bagi DPD. Karena kuncinya ada di PCR. PCR adalah alat yang tidak pantas dipakai untuk menentukan sebuah negara ada pandemi. PCR harus dihapuskan. Itu aja closing statement dari saya. Ini saya ngatur ya. Jadi kita kalau di DPD ini nggak bisa. Ini Pak, jadi narasumber harus hanya 2, gitu ya. Terima kasih banyak kepada Dr. Hermawan Saputra dan juga Bapak Alindo ya. Dari RTPU kali ini kita banyak mendapatkan beberapa poin penting ya. Mudah-mudahan nanti ini karena baru pertemuan pertama, Bapak semangat ya. Masih ada pertemuan yang selanjutnya.
nanti ngobrol sama teman ini tidak ditutup Pak, ini hanya menutup rapat, nanti kita ngobrol lagi. Siap. Ya, semangat ya. Demikian, saya mengucapkan terima kasih. Mohon izin. Oh ya, izin sebentar. Saya tertarik kalau seandainya memang kita berlanjut kepada tim aliansi terutama. Ya. Dengan catatan, kita punya PR besar. Jadi kita besok kalau diskusi kembali, nanti kita bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan dengan Kementerian Kesehatan. Siap. Woi. Mohon maaf, tetapi kita harus bicara dengan fakta dan data. Siap. Siap, Bu. Mohon maaf, jangan terlalu ini dulu. Ya, kita harus mohon maaf. Yang pertama adalah PR data laboratorium uji klinis baik yang independen maupun yang pemerintah. Ya, sebentar, jangan emosi. Tenang, biar cepat, supaya kita bisa berlanjut. Kemudian kita harus punya data berapa banyak laboratorium yang independen maupun yang melekat pada rumah sakit yang ada di Indonesia, dilengkapi dengan berbagai variasi harga PCR. Apakah itu antigen, maksudnya swab ya, maupun antigen maupun PCR. Yang kedua, bahasan kita itu PCR tentu akan berimbas kepada vaksin, tapi kita skopnya batasin dulu karena ini adalah PCR. Begitu usul saya. Terima kasih Bu Pimpinan. Luar biasa. Terima kasih Bu Aziza. Dengan mengucapkan alhamdulillah kita akhiri Alhamdulillah. Dan untuk rakyat aliansi menggugat, nanti insya Allah akan ada pertemuan selanjutnya. Iya. Siap. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon terima kasih. Saya minta bannya tadi boleh? Oh iya, Vic ambil bannya ya. Siap, Bu. Kami kecewa sama Kang kalau dia nggak mau buka dialog. Saya ngomong dulu, duduk dulu. Tadi kan belum selesai. Ini saya tadi sudah soalnya kan ada yang mau pulang. Nah, ini sekarang lanjut sama saya. Ya, jadi begini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan, kita datang ke sini kan bicara PCR. Ya. Jadi yang saya saksikan hari ini, baik itu dari perwakilan pemerintah ataupun daripada parlemen, dalam hal ini yang cukup bersikap lain adalah DPD hari ini, adalah kita sebagai bangsa hari ini sudah kehilangan akal sehat dan nilai-nilai kejujuran. Itu yang penting. Kenapa saya bilang kehilangan akal sehat? Bagaimana mungkin sebuah peraturan yang tidak jelas ini, ya kan, terus diterapkan begitu saja. Ya kan, di sisi lain memaksakan vaksinasi, PCR harus berbayar dan bla 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 segala macam. Kan tahunya tidak berfungsi, dan itu diakui oleh Kementerian Kesehatan. Dan kemudian saya ingin pertegas bahwa walaupun kami bukan berasalkan ilmu kesehatan, tapi yakinlah kami juga belajar dari sumber-sumber lain. Kenapa saya bilang begitu? Saya di sini ada PCR. Nanti saya akan kirim. Kenapa saya bilang demikian? Tidaklah pantas misalnya Babe Alo karena dia bukan seorang dokter lantas dianggap tidak paham tentang perkembangan COVID-19. Bosnya Kementerian Kesehatan saja bukan dokter, tapi mantan direktur Bank Mandiri. Gimana mau dibilang ahlinya? Jadi harus ada keadilan antara eksekutif dan legislatif. Gitu loh. Jadi untuk itu saya harapkan nanti ini DPD harus memanggil dengan cara berimbang. Karena saya tidak ingin aliansi rakyat menggugat dianggap melegitimasi pertemuan ini dengan membenarkan apa yang dilakukan eksekutif hari ini. Karena eksekutifnya salah, maka aliansi rakyat menggugat. Dengerin ya. Gitu Bu. Jadi gini loh, narasumber kita ini ada 10 Ibu. Yang kita undang ini yang bisa hadir hari ini, paham nggak? Ya, paham. Jadi kita ini bukannya mau membenturkan, paham ya? Ya, paham. Jadi jangan salah paham dulu ya. Ini kan saya sudah mengundang sudah luar biasa. Saya sudah DPR aja nggak ngundang. Nah, makanya saya mengapresiasi Bu ini kesempatan saya menghadapkan head-to-head dengan eksekutif. Gitu loh. Karena yang saling saya tidak menganggap salah ya. Saya mempersalahkan kebijakan eksekutif yang tidak jelas, tidak transparan, dan tidak apalagi ini tidak akuntabel juga. Ya kan, dia larang masuk varian baru, tapi di sisi lain Laksana Loli sudah umumkan dilarang masuk TKA asing. Ternyata Luhut satu minggu besoknya kemudian memasukkan tenaga kerja asing dari Cina. Jadi ini kan semua tidak ada yang beres di Republik. Itu saya kira itu saja.
bisa ini. Ibu, ketemu lagi. saya minta sedikit ya. Iya, iya. Bentar, enggak Bu, jadi gini kan. Ini perlu ya, fasilitasi, Sholat. Oh, iya, iya. dialog dengan